Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Di sore hari yang sedikit mendung ini ya, saya mau ajak anak-anak bersepeda teman-teman. Bersepeda di seputaran kompleks saja, jadi kita healingnya ndak Ini perlu ada paman jauh-jauh. pentol, kita Cukup di mentol yuk. kompleks saja ya, kita menikmati Tunggu fasilitas dulu umum taruh yang sepeda ada di dulu. kompleks perumahan tempat kita tinggal. Kita Nah ini kita baru makan kira-kira baru berapa bakso. meter keluar dari rumah, sudah ketemu sama paman pentol ya. Terpaksa singgah dulu Pamannya pentol anak-anak mau makan pangsit katanya sambil mencucuk pentol. bang tukang Jadi makannya bakso. sambil duduk di semen di dekat tamannya Amarilis itu sambil melihati pemandangan orang main bola ya. Makan baksonya sudah selesai, sekarang kita bawa anak-anak keliling-keliling komplek. Ini sambil bakar-bakar lemak ya. Soalnya lagi males keluar-keluar, jadi kita sambil olahraga sambil menikmati fasilitas umum yang ada di komplek. Mohon maaf ya, hasil videonya ini agak goyang-goyang, soalnya saya videonya sendiri dari atas sepeda ya, jadi satu tangan pegang handphone, satu tangan pegang setir sepeda. Jadi di sini tuh kita tidak perlu jauh-jauh, kalau cukup keliling-keliling kompleks saja anak-anak tuh sudah senang sekali ya, asal keluar dari rumah. Lagian di kompleks juga kan fasilitas umumnya rame tuh, banyak orang dari luar datang, ada yang mau berkuda, ada yang main bola, jadi rame. Di dalam lapangan bola sini juga ada orang jualan tuh, banyak yang jualan cemilan kayak apa seafood Korea begitu, terus sama cireng. Di dalam situ ada orang jualan ya, kemarin kita makan di dalam situ. Jadi selama ada kuda di komplek ini kayak jadi rutinitasku, ini hampir setiap hari anak-anak minta lihat kuda. Nah ini karena kudanya lagi dipakai di luar, lagi berpacu kan, ada yang pakai keliling-keliling komplek. Jadi di sini kosong nih, cuman ada satu tuh kuda poni yang kecil, kuda poni jantan ya. Ini biasanya dinaiki anak-anak. Kudanya sangat jinak ya. Ini yang anak-anak paling suka nih. Tuh ada temannya satu warna putih yang betinanya, tapi lagi dipakai di luar. Jadi di sininya kosong. Anak-anak senang sekali datang ke sini ya. Padahal ini bau ya tempatnya, ini bau ya, namanya tempat hewan, biar bagaimana bagusnya tetap ada aroma-aroma yang kurang sedap. Tapi ya enggak apa-apa. Demi anak, asal anak senang ya mamanya juga senang. Tuh, kita lagi di rumah kuda. Nah itu sambil keliling-keliling kita sambil lihat orang berkuda ya. Di sini ada fasilitas untuk berkuda, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya lagi malas keluar, kita di dalam kompleks saja keliling-keliling sudah lumayan terhibur itu sambil naik sepeda. Dulu ya 2 tahun lalu itu kita waktu beli rumah di sini itu masih sangat-sangat sunyi di sini nih. Jadi rasanya bagaimana begitu ya. Sekarang semakin hari semakin rame, fasilitas umum semakin banyak, masya Allah ya. Jadi semakin betah kita tinggal karena dilengkapi semua fasilitasnya. Di sini nanti mau dibangun waterboom. Jadi anak-anak bisa mandi-mandi, nggak perlu jauh-jauh lagi ya, cukup di dalam kompleks saja. Pokoknya saya ngikutin anak-anak sepeda sampai mereka bilang sudah capek dan mau pulang. Kalau saya yang bilang ayo kita pulang, mereka gak bakalan mau ya, pasti marah. Jadi ya sudah, diikuti saja kemana. Ini kakak suka sekali ke daerah sini ya. Kakak senang sekali dia ke daerah sini. Entah apa yang dia lihat di sini nih. Dari yang waktu awal-awal kita masih cuman ada satu rumah percontohan di sini, kita sudah sering kesini jalan kaki ya. Waktu itu anak-anak belum tahu naik sepeda. Ini sekarang dia sudah bisa naik sepeda, sudah bisa keliling-keliling sendiri dia ya. Saya cuma ikuti dari belakang. Nah ini karena harinya sudah senja ya, sudah mau bahkan sudah jam 6 lewat nih. Jadi kita sudah mau pulang ke rumah. Bentar lagi maghrib kan, jadi kita pulang ya.
Ketemu kuda di jalan. Ini kuda lagi dilatih nih, dilatih lari. Sekarang kita sudah sampai di rumah dan mau bersih-bersih dulu ya. Mau siap-siap buat maghrib, ajak anak-anak maghrib. Oke. Capek deh. Nah tadi pas sampai kita langsung bersih-bersih ya, beresin anak-anak, ajak anak-anak mandi, diajarkan mereka lagi belajar iktikaf setelah maghrib. Jadi setelah itu kita belajar mengaji. Jadi mengaji itu jadi rutinitas setiap habis maghrib. Setiap habis maghrib itu kita mengaji dulu. Setelah mengaji kita dengar murotal ya, sekalian anak-anak murojaah, karena di sekolah itu lumayan hafalannya harus ada setiap tahfiz ya. Jadi sesuai urutan surah itu yang dihafal anak-anak. Jadi itu kegiatan saya di malam hari, mengajarkan dua anak-anak yang soleha ini ya. Amin. Bagi saya ini adalah momen yang luar biasa ya, momen yang indah. Meskipun lelah tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Ini dulu kemarin anak-anak itu mengajinya di TPA ya, karena mereka sekolah sudah full day, terus pulangnya kan sore, sementara mengajinya di sana habis asar. Anak-anak sampai di rumah sudah waktunya asar. Kasian kan terlalu diporsir, jadi sampai di rumah saya biarkan dulu mereka tidur sedikit. Nanti setelah itu bangun tidur bermain sebentar, baru habis maghrib baru mengaji sama belajar. Jadi sudah stop yang di TPA ya. Saya pelan-pelan mengajari anak-anak juga masing-masing, supaya saya juga belajar, anak-anak juga belajar ya. Jadi di rumah itu nanti setelah mengaji atau biasa sambil mengaji, saya ajarkan anak-anak tentang hukum bacaan ya, tentang hukum bacaan, tajwid dan tanwin. Jadi itu saya juga belajar, saya belajar dari buku, dan dari buku itu saya bisa ajarkan anak-anak. Jadi sambil saya belajar, sambil saya ajari anak-anak. Jadi kita sama-sama belajar ya, sharing, Masya Allah. Bisa kumpul sama anak-anak itu sudah luar biasa ya. Apalagi bersamai mereka dalam belajar, nanti mereka jadi anak yang pintar itu luar biasa. Senangnya orang tua ya, karena dari kerja keras orang tua, anak-anak bisa jadi anak-anak yang soleha, yang berguna nantinya ya kalau besar. Amin. Jadi bergantian, setelah kakaknya sudah selesai, sekarang adik lagi. Dan sama seperti itu metodenya, saya ajarkan mereka itu tentang tajwid dan tanwin sama hukum bacaan. Jadi semua hukum bacaan dari ijhar sampai idgham itu semua saya ajarkan, dan itu saya dapat di buku. Saya juga mencari literatur. Jadi tidak hanya mengajarkan tentang apa yang saya tahu, ilmu yang dari beberapa tahun silam waktu saya kecil mengaji itu yang dipakai, enggak ya. Saya update pakai buku baru. Saya pakai buku kemarin itu, dapat bukunya, mereknya apa sih ya, lupa. Jadi begitu teman-teman, kita sambil belajar ya. Tidak selamanya anak-anak itu hanya sebatas anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa belajar dari anak-anak dan bisa sama-sama belajar. Itu yang saya lakukan setiap hari di rumah bersama anak-anak ya. Ada kalanya saya tegas, ada kalanya saya bisanya bercanda dengan anak-anak. Tapi kalau di waktu belajar dan memang benar-benar serius ya. Jadi saya awalnya itu belajarnya harus ngaji dulu. Habis ngaji kita belajar tajwid dan tanwin dan hukum bacaan. Setelah itu kita murojaah. Habis itu belajar mata pelajaran umum. Jadi itu madrasah paling pertama seorang anak itu adalah ibunya kan di rumah. Jadi sibuk apapun sempatkanlah untuk membersamai mereka dalam belajar. Itu ada ikatan psikologis antara anak-anak sama ibunya, kalau ibunya selalu membersamai mereka. Jadi anak-anak itu mengaji sudah lama ya, tapi masih Iqro 3 sama si kakak Iqro 4. Nggak apa-apa, saya tidak mengejar Iqro itu hanya sekedar angka saja sih ya. Yang utama itu sempurnakan dulu bacaannya.
Yang penting bacaannya sudah fasih, dia sudah paham hukum bacaan, baru kita maju pelan-pelan ya. Soalnya nanti kalau bacaannya tidak fasih, dia tidak mengerti hukum bacaan, percuma ya berada di Quran besar tapi bacanya semberawut. Nah, semuanya sudah selesai kan, sudah tunai kita lakukan di malam minggu. Jadi meskipun malam minggu kita tetap mengaji, tapi belajar umumnya diliburkan dulu. Nanti malam Senin lagi baru belajar umum ya. Tapi mengaji itu tidak ada liburnya, harus setiap hari supaya semakin lancar. Nah, ini kita keluar dulu sebentar, kita beli cemilan ya. Anak-anak katanya mau makan terang bulan. Oke, kita pesankan terang bulan yang di dekat rumah saja, yang di depan komplek. Kebetulan ada ya, dan rasanya ya alhamdulillah lumayan lah, enak. Jadi kita beli itu saja sambil nanti menunggu terang bulannya masak. Anak-anak katanya mau ke warung. Seperti biasa, anak-anak nggak bisa lihat warung, teman-teman. Pasti mau jajan. Nah kan, sambil menunggu anak-anak jajan. Mereka mau beli apa ini? Ini sambil dilihati ya anak-anak nih, soalnya si kakak itu nggak bisa salah makan, langsung batuk. Jadi kita lihat apa yang mau dimakan dan minum. Nah, ini dia terang bulannya sudah masak ya, sudah selesai. Kita ambil terang bulannya dan kita pulang ke rumah. Setelah itu sudah deh, itu kegiatan kita malam ini dari sore sampai malam ya. Oke, sekarang kita sudah mau pulang dulu ya. Sudah dulu, cukup sekian dulu video kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi motivasi dan menjadi semangat buat semua teman-teman di rumah. Sampai jumpa di next video ya, dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.